Oke, kita lanjutkan ke bagian 5 ya, masih tentang praproses. Terakhir sudah bahas tentang box plot ya, tapi saya akan tambahkan penjelasannya. Oke, jadi sebelumnya kita punya data seperti ini. Kita buat histogramnya. Kita buat histogramnya. Jadi misalnya kalau ini nilai, berapa yang nilainya A, berapa nilainya B, nilai C, kita urutkan, kita hitung frekuensinya. Nah, ini setelah kita dapat batas Q1, Q2 dan Q3 berapa angkanya, maka kita bisa buat box plot. Nah, jadi box plot itu menampilkan 5 angka. Yang pertama adalah Q1, ini Q2 atau median, dan ini Q3. Nah, kemudian kita bisa menghitung namanya IQR ya. Ini adalah selisih antara Q3 dan Q1. Nah, dengan rumus ini kita bisa hitung mana yang menjadi batas atas dan mana yang menjadi batas bawah. Jadi Q1 dikurangi 1,5 kalinya IQR itu menjadi batas bawah. Q3 ditambah 1,5 IQR menjadi batas atas. Jadi di sini ini yang menjadi maksimum dan minimum. Makanya disebutnya ekstrim ya, upper ekstrim sama lower ekstrim. Nah, data-data yang di luar ini, di luar batas bawah dan batas atas, itu yang disebut dengan outlier, yang bawah ini ya, yang di bawah outlier. Gitu. Jadi kita dengan grafik ini kita bisa lihat distribusi datanya, mana data yang ada di luar outlier, mana mediannya. Kalian bisa lihat kalau di sini datanya bervariasi, maka box plotnya akan semakin panjang, kotaknya akan semakin panjang gitu ya. Tapi kalau misalnya variasinya nggak banyak, variasi datanya, maka kotaknya akan mengecil. Nah, ini box plot. Ini box plot juga, variasi box plot, tapi ditampilkan dalam 3 dimensi. Jadi kalau kalian misalnya jualan, itu kita bisa lihat ada profit, ini sumbu Z-nya ya, ada revenue, kemudian ada cost gitu ya. Nah, ini box plot. Nah, kalau di sini kita bisa lihat variabelnya cukup banyak, tapi dengan grafik ini kita bisa dilihat dengan cepat ya. Kita bisa lihat mana yang profitnya tinggi. Misalnya ini profitnya tinggi, tapi yang jadi masalah costnya juga tinggi juga. Sebentar, profit itu yang atas ya. Oh, cost yang ini. Nah, ini bagus sekali berarti ya. Ini costnya rendah. Ya, cost yang sumbu ini. Ini costnya rendah, kalau kita lihat kan di jatuhnya di sini ya. Revenue-nya tinggi, profitnya tinggi, dan ini konsisten, maksudnya box plotnya tidak panjang ya. Nah, bandingkan mungkin dengan yang ini. Yang ini nih box plotnya panjang, jadi artinya ada variasi ya, ada variasi yang banyak di sini. Yang paling jelek adalah yang costnya tinggi. Nah, ini nih, costnya tinggi, revenue-nya ya di tengah, tapi profitnya kecil yang ini. Jadi butuh biaya besar untuk membuat produknya, reviewnya sedang-sedang saja, tapi profitnya konsisten rendah gitu ya.
Nah, jadi kita makin bisa lihat semakin panjang ini berarti ini variasinya semakin banyak. Artinya semakin beresiko ya, bisa kadang bagus, kadang jelek gitu. Yang kita cari ada yang pendek-pendek kayak gini, artinya dia konsisten hasil. Nah ini contohnya, jadi kita dengan box plot sekilas kita bisa langsung membaca datanya. Nah ini standar deviasi, rumusnya saya pikir sudah dibahas dulu waktu di kuliah ya. Jadi ini yang hijau ini adalah rata-rata. Setelah kita hitung standar deviasinya, maka hasilnya adalah 147 mm ya, atau 14 sentian, 14,7 cm. Kita bisa lihat semakin lebar standar deviasi, artinya semakin bervariasi gitu, datanya. Juga dengan standar deviasi kita bisa lihat mana data yang di luar normal ya. Jadi yang seperti yang ini dia di luar normal, tinggi, lebih tinggi dari normal, sedangkan kalau yang di sini lebih rendah daripada normal. Oke, jadi mirip kayak box plot ya, standar deviasi bisa kita gunakan untuk melihat ketersebaran data. Oke, lalu tentang chart ya. Chart itu banyak, mulai dari yang kita sudah pelajari dari SD bahkan ya. Yang ini yang paling sering kita gunakan adalah histogram untuk melihat kalau range gini berapa frekuensinya, kalau range yang ini berapa frekuensinya. Oke, ini dengan cara ini kita akan lebih memahami data. Datanya ini kebanyakan ada di mana kita data-data yang ekstrim, terutama yang sering menjadi masalah adalah data yang ekstrim ya, ngumpul aja di satu ini. Jadi misalnya yang range-nya ini sangat sedikit seperti ini, sisanya besar sendiri misalnya seperti itu. Itu yang perlu mendapat perhatian khusus. Oke, ini contoh lagi. Kalau ini contoh tentang data Olimpiade ya, mulai dari tahun 1896 sampai tahun 2016. Ini kita bisa lihat frekuensi yang biru ini laki-laki, yang orange ini perempuan. Kita lihat awalnya bisa dikatakan tidak ada perempuan yang ikut. Nah, tapi kemudian dia semakin berkembang ya. Ini naik turun karena ada Olimpiade musim dingin ya. Jadi yang sedikit ini musim dingin. Ya, dari sini kita bisa lihat ya perkembangan jumlah perempuan dalam Olimpiade. Oke, kemudian chart yang lain yang bermanfaat adalah scatter plot. Kita bisa lihat di sini contohnya, ini agak rumit ya, scatter plotnya. Jadi yang pertama tentang scatter plotnya sendiri, dia ngeplot antara berat badan gitu ya, dan umur. Ini berat badan dan umur. Jadi sumbu Y adalah berat badan, sumbu X adalah umur. Kemudian ini gender seperti yang tadi, biru laki-laki. Di sini kebalik, biru itu perempuan, kuning itu laki-laki. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat umurnya paling tua berarti sekitar berapa nih? Sekitar 45 ya. Ini di sini. Kemudian kalau yang paling muda ini ada yang umurnya masih di bawah 20 tahun. Bahkan itu mungkin belasan ya. Tapi dan berat badannya ringan juga. Kayak ini ya. Nah, ini kolom adalah medalinya. Jadi kalau ini adalah medali perunggu, ini adalah medali emas, ini adalah gak dapat medali, ini adalah medali perak ya. Ini kolom ya. Kemudian barisnya, yang ini adalah periode sebelum Perang Dunia Kedua, baris pertama. Sedangkan baris yang kedua adalah periode setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi mungkin yang menarik kalau medali emas ya. Kalau kita lihat medali emas, kita bandingkan
Ya umur puncak itu ya di kisaran 30-an yang sama. Sedangkan kalau sebelum Perang Dunia Kedua masih banyak yang berumur 60 yang bisa mendapat medali emas. Sedangkan kalau di sini sudah tidak ada kan. Kita bisa lihat juga zaman dulu masih berat badannya masih banyak yang tinggi ya, gemuk ya, bisa mendapat medali emas. Tapi kalau sekarang sudah sangat sedikit, walaupun ada outlier. Nah itu contoh scatter plot ya, walaupun ini mungkin hanya untuk yang sudah biasa menganalisis. Sepertinya kalau pengguna awam akan sulit untuk membaca scatter plot ini. Tapi kalau kita sebagai data engineer, data analis, semakin banyak variabel yang bisa disampaikan di dalam satu chart, semakin semakin jelas kita bisa memahami datanya. Jadi di sini variabelnya ada berat badan, ada umur, ada laki-laki perempuan, ada medali, ada periode Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jadi banyak sekali variabel yang kita masukkan di sini. Oke, ini tools yang sangat bermanfaat. Nah, kemudian ada lagi beberapa visualisasi data, tapi ini biasanya untuk end user ya, bukan data analis. Ini contoh lagi. Ya, saya pikir cukup untuk tentang tahapan pemahaman data. Berikutnya kita akan bahas tentang proses pembersihannya.